Sapa Indonesia Pagi masih melanjutkan dialog kita. Sudah ada Prof. Lely di studio dan juga ada dari Bang Eriko dari PDI Perjuangan dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Saya ke Mas Habibur Rahman. Pak Prabowo pada saat di acara di UGM beberapa hari yang lalu bilang yang penting, maksud kami pada saat deklarasi Partai Demokrat, Pak Prabowo sempat bilang yang penting kerukunan. Bisa dikatakan iya secara terang-terangan ini tidak menolak namun juga tidak masih mengambang begitu. Yang penting secara kerukunannya rukun-rukun aja. Mas Habibur Rahman menanggapinya seperti apa? Ya itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang kita tidak ada hambatan psikologis ya dengan PDI Perjuangan ya, tetapi tentu kita juga harus realistis ya. Kita realistis artinya dalam situasi yang sama-sama tidak mungkin menjadi cawapres, gitu kan? Kan nggak mungkin menjadi cawapres baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, sehingga yang dikedepankan adalah kerukunan, guyup rukun dalam kontestasi. Itu yang memang pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo bukan hanya di acara di UGM tapi di mana saja. Dan secara teknis kan tapi juga penting ini. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Itu yang saya sampaikan juga, ya kan? Nah, karena itu ya semangat baik ini, semangat satu frekuensi, semangat kekompakan, ya narasi-narasi yang disampaikan Pak pimpinan kami, kayak Pak Sufmi Dasko, Ibu Puan, ya itu baik di depan publik maupun kalau ketemu sehari-hari begitu akrab, guyup dan rukun, bahkan penuh kesukacitaan, ya mereka itu kan dalam satu misalnya Pak Dasko dan Ibu Puan ya. Lantainya saja gedungnya sama tempat berkantor, satu lift lah mereka ya. Kemudian bekerja itu ya kolektif kolegial, hampir tiap hari mungkin ketemu kalau waktu sama-sama ada di Jakarta gitu. Jadi nggak akan ada masalah gesekan-gesekan yang berarti saya pikir ya. Cuma memang secara realistis ya belum pernah ada ceritanya satu koalisi dua capres gitu. Oke. Prof. Lely, menanggapinya seperti apa? Ini sepertinya sudah sefrekuensi, cuma sama-sama tadi ditekankan sama Mas Habibur Rahman, tidak mungkin ada capres dua begitu dalam satu. Ada satu kata lagi nih cluenya, apa? Akrab, guyup, dan rukun. Nah, itu modal komunikasi politik paling besar tuh dalam sebuah ritme komunikasi. Satu frekuensi tapi bisa berubah siklus. Nah, itu intinya. Karena apa? Komunikasi politik itu adalah bagaimana pertukaran pesan antara satu penyampai pesan dengan sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang dalam kondisi pertentangan. Pertentangannya adalah tidak mungkin ada dalam satu koalisi dua capres. Nah, itu kan pertentangannya. Tapi tadi kan ada clue-nya, akrab, guyup, dan rukun, komunikasinya menjadi lebih mudah. Jadi inilah tontonan paling menarik yang di Pilpres 2024 kita hampir kehilangan suasana yang sebelumnya yang begitu gontok-gontokannya, meskipun masih ada ya sedikit karena ada dua koalisi yang berbeda porosnya gitu kan, ada satu koalisi yang lain. Tapi intinya kalau kita melihat esensi dari teori peran itu kan ada 3 soal nih Mbak Disti. Yang pertama itu tentang change atau perubahan, kemudian hope, harapan, sama unity. Nah, perubahan itu pasti terjadi, pergantian antara kepemimpinan Pak Jokowi dengan presiden yang lainnya. Tapi jangan lupa ada harapan dan unity-nya itu kata kuncinya di setiap peralihan kepemimpinan. Nah, kita melihat bagaimana dua tokoh bangsa itu nanti akan bertemu antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Jadi penentunya kan kingmaker-nya itu Pak Prabowo dan Bu Mega, bukan Mas Habibur dan Bang Eriko gitu kan. Nah, ini yang nantinya akan memberi wacana tersendiri yang itu kemudian guyup, akrabnya itu menjadi lebih nyata. Di situ nanti akan kelihatan. Oke, kita akan tunggu ya. Kalau Bang Eriko gimana nih? Udah ada sebenarnya clue-clue akrab, guyup, dan juga rukun. Tidak ada yang tidak mungkin. Penentunya Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Dan itu modal komunikasi politiknya. Silakan Bang Eriko. Kesukaan Pak Prabowo kalau di tempat Ibu Mega itu saya saksikan sendiri, nasi gorengnya itu yang luar biasa. Tidak, Adinda Habibur Rahman. Kalau itu sudah selesai, sama Bung Habibur Rahman hanya bisa menyaksikan, karena kalau kita minta nanti kita bisa menghabiskan banyak kan, karena yang meramunya seperti itu. Jadi
Ya sekali lagi ya kita berharap, kita mendoakan. Hanya saya mau sampaikan di sini, betul tadi yang disampaikan Adinda Habibur Rahman, begitu juga penting hasil-hasil survei menjelang akhir. Itu survei yang kredibel. Nah yang kedua, saya mau kasih clue sedikit. 1-2 minggu ini menarik. Apakah aturan main atau tata hukum ini juga bisa merubah? Bisa saja Mbak Adisti maupun Ayu Lely. Makanya tadi saya sampaikan, ya boleh saja lah tetap 3 poros atau jadi 2 poros. Nah ini seperti apa posisinya ya kita kan belum tahu. Jangan-jangan 2 poros ini kami nanti sama Pak Prabowo. Poros dan poros Prabowo bisa saja kan begitu. Ada yang tidak. Oke, nggak ada yang nggak mungkin yang bisa terjadi, pasti bisa terjadi. Nah, kalau melihat tadi lagi kan cluenya politik nasi goreng, itu dia yang kemudian. Dan kepalangan sudah disinggung nih tadi Mbak Disti. Bisa saja tetap 2 poros, tapi berhadapan-hadapan antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo dengan satu fenomena, misalnya. Kan narasi kemarin waktu pidato ketika Demokrat bergabung dengan mendeklarasikan mendukung Anies, itu kan narasinya antara AHY sama Pak Prabowo beda banget. Tidak ada satu kata pun di narasi Pak Prabowo yang mengatakan soal perubahan. Nanti dalam perjalanan Caimin bisa ngambek nih misalnya, lah aku ini kan masih dalam koalisinya Pak Jokowi gitu kan. Lalu kemudian aku ini masih menteri kok ngomongin soal perubahan terus nih, mungkin nggak mudeng nih di pikiran aku misalnya. Udah ngambek deh ngambek gitu, berhadapan lah seperti cluenya dari Bang Eriko itu. Jadi bisa saja terjadi, tapi dua-duanya dalam spektrum yang sama akhirnya. Jadi masyarakat juga nggak terlalu berat untuk memilih gitu. Untuk keuntungannya sendiri jika kemudian Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini bersatu, apa keuntungan yang bisa diperoleh itu untuk koalisi keduanya? Kemarin saya malah bilangnya gini, kalau mereka bergabung pemilu selesai deh. Jadi semua hampir pendukung keduanya itu bisa bersatu padu. Yang ngambek itu pasti cuma sedikit karena ada Pak Jokowi di dalamnya kan yang bisa menyatukan semua komplemen yang mungkin berbeda itu. Jadi artinya para kingmaker itu bisa happy ending lah istilahnya kelihatannya. Dan mereka semuanya bisa bekerja sama. Sekarang aja narasi keduanya aja udah sejuk banget kan. Artinya ada kekuatan untuk membangun secara bersama-sama. Tapi benar kata kuncinya tadi mungkin di hasil survei yang terakhir nanti di detik-detik mereka mendaftar. Jadi akan kelihatan mana positioning yang bisa lebih tinggi misalnya posisi tawarnya, apakah Gerindra, apakah PDIP. Di sana nanti akan terlihat. Oke, kalau tadi kata Prof. Lely, Bang Eriko, Mas Habibur Rahman, kalau bersatu ini Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, udahlah pemilu selesai nih, nggak ada cerita. Gimana tanggapannya? Ya, kita kan kalau di dalam kehidupan tidak boleh juga kita mendahului Tuhan. Tuhan. Kan saya sepakat dengan Ayu Lely dalam hal ini bahwa biarlah nanti waktu yang menunjukkan hal ini. Karena sekali kompetisi kami ini dengan 3 poros ini sesuatu hal yang memang harus dilakukan dan ini sebenarnya yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kita lupa Mbak Adisti, Ayu Lely, Bung Habibur Rahman, bahwa yang memilih ini kan nanti rakyat. Rakyatlah yang menjadi tuan. Rakyatlah yang menjadi memutuskan siapa yang nanti akan memimpin. Nah, ini sebenarnya situasi-situasi ini rakyat melihat seperti apa sebenarnya kesungguhan daripada masing-masing poros ini juga menunjukkan apa yang nanti akan dilakukannya pada saat nanti terpilih. Itu juga sangat penting. Mbak Adisti, apalagi jujur saja 82% tentu menginginkan adanya keberlanjutan, menginginkan program Bapak Presiden Joko Widodo tidak putus sampai di situ, tetapi berlanjut dan lebih baik lagi, dan itu juga beliau adalah kader utama PDI Perjuangan. Nah ini juga yang menjadi satu motivasi bagi kami, dan itu yang kita mau tunjukkan kepada rakyat. Biarlah nanti rakyat yang akan memilih, yang akan menentukan, dan di sini nanti Mbak Adisti pada momen-momen terakhir tentu akan terlihat seperti apa sih sebenarnya dikehendaki oleh rakyat Indonesia terhadap 3 poros ini seperti itu. Apakah tetap 3 poros ataukah akan menjadi 2? Ini nanti kita lihat. Tapi sekali lagi, semua itu juga sangat dinamis. Saya sudah sampaikan di beberapa media, 1-2 minggu ini akan menjadi hal yang menarik, Mbak
Mbak Adisti dan juga Ayu Lely. Oke, 1-2 minggu ini akan menjadi dinamis sekali. Mas Habibur Rahman, terakhir, apa yang ingin dikatakan soal Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar ini kan sepertinya 2 minggu belakangan ini gencar sekali dicuatkan. Apakah memang sudah ada komunikasi yang bisa dikatakan di bawah meja dilakukan? Bawah meja, di belakang panggung. Ya, kalau komunikasi pasti terus berjalan, ya. Kalau di tingkatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega saya nggak tahu secara teknis, tetapi di tingkatan di bawahnya, misalnya Pak Dasko dengan Bu Puan, ya, ada Pak Said, ya, ada Pak Utut, ya, itu bagus sekali, ya. Jadi kita nggak ada masalah. Cuma memang dalam politik itu kan seperti kata Bu Lely kan kita berharap yang terbaik, tetapi bersiap yang kurang baik juga, gitu kan. Misalnya kita berharap, oh tentu kalau satu putaran bagus, bukan satu putaran, satu koalisi bagus, ya, bisa satu putaran, ya, karena kalau surveinya LSI Denny JA kan 64%, kalau Pak Prabowo capresnya, Pak Ganjar cawapresnya, kalau Pak Ganjar cawapresnya juga nggak terlalu kecil, 60%, ya. Tapi kan Beda kita juga 0,4 ya. ya, tetapi kita juga ya tentu bersiap situasi yang nggak ideal. Misalnya memang secara teknis kita nggak bisa ketemu. Ya tentu secara teknis nggak ketemu dalam satu koalisi, tetapi dalam satu tune atau frekuensi politik yang sama, yaitu perubahan. Nah, itu keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya. Salah. Jadi frekuensi besar itu adalah keberlanjutan. Nah, sehingga ya namanya politik kan kita tentu perlu kos. Kalau misalnya orientasinya satu putaran dalam menghemat kos, itu benar, nggak ada masalah. Tetapi kalau toh secara realistis harus 2 putaran, dananya pun sudah tersedia. Nggak ada masalah buat demokrasi, keluar duit lebih banyak dikit, ya nggak ada masalah buat bangsa ini. Tapi kan kalau sebaiknya kalau bisa 1 putaran ya 1 putaran aja ya Bang Eriko ya. Bang Eriko gimana? Tadi sudah menyinggung kos soalnya. Iya, politik itu kan pertemuan dan pertentangan 2 kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Oke, nah menarik sekali tuh Bang Eriko. Semuanya kompromi, yang tadinya dipertentangkan bisa dipertemukan. Bang Eriko. Oke, Bang Eriko, Suaranya sepertinya hilang. sinyalnya Kurang di rumah agak kurang. Ini bisa diulangi lagi, Bang Eriko? Ya, kalau cerita keberlanjutan tadi sudah disampaikan. Itu berubah. Ya, tentunya keberlanjutan ini ya, apalagi dari kader utama PD Perjuangan Bapak Presiden Joko Widodo, ya tentu kami berharap berlanjut kepada Mas Ganjar, karena bagaimanapun namanya keberlanjutan terhadap yang lebih senior terhadap yang lebih muda. Tapi kalau juga misalnya katakan didampingin oleh politisi senior seperti Pak Prabowo, kan tidak ada yang salah juga dalam hal ini, seperti yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jadi ya kita lihat saja lah dalam 1-2 minggu ini menarik ini nanti. Tadi saya sudah sampaikan clue-nya. Ada juga tata aturan main, tata aturan hukum, kan bisa-bisa saja membuat ini menjadi dinamis dalam 1-2 minggu ke depan. Oke, kita akan tunggu 1 atau 2 minggu ke depan. Prof Lely, apa yang ingin disampaikan dari soal ini? Tadi bisa dikatakan kompromi yang dipertentangkan bisa dipertemukan. Sejauh mana kemudian kemungkinan adanya 2 poros ini dalam Pilpres? Kemungkinannya besar ya, tapi apakah itu akan berlanjut? Kadang-kadang kan kalau pertimbangannya soal dana, tadi Mas Habibur udah bilang bahwa berapapun dana sudah disiapkan untuk 2 putaran. Artinya tinggal bagaimana para elit communication ini dalam komunikasi politik itu mempertemukan ide, gagasan, kepentingan tadi. Karena kan ada hegemonic communication, ada petitionary communication, ada associational communication. 4-empatnya ini bisa diperbincangkan dalam satu meja atau panggung. Yang sekarang kita terjadi ini kan panggung tengah namanya. Dan ini hasil penelitian saya menunjukkan panggung politik Indonesia itu tidak hanya panggung depan sama panggung belakang, tapi ada panggung tengah. Panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Dan itu akan terjadi melihat sinyal yang ada. Oke, panggung tengah saat ini lagi mesti kompromi. Mas Habibur Rahman, Bang Eriko, apa tanggapannya soal itu? Ya, siapa dulu? Habibur Mas Habibur Rahman boleh? Eriko.
Eriko dulu. Bang Eriko. Silakan. Baik, Lebih senior. kami tentunya kami siap karena hal ini sudah kami alami, Mbak Disti, Ayu Leli dan juga seluruh kita yang menyaksikan. Di tahun 2014 juga kami mengalami hal yang seperti ini dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya. Sesuatu yang menarik bahwa ini menambah motivasi. Coba boleh ditanyakan kepada teman-teman ini yang di bawah maupun juga relawan, ini semakin kencang. Ini hari per hari ini door to door-nya sudah berjalan. Jadi tidak hanya bicara di tatanan above the line, tapi juga below the line-nya sudah berjalan. Sekali lagi kami berharap siapapun yang meneruskan, tentunya kami menginginkan diteruskannya keberlanjutan Bapak Presiden Joko Widodo tentu oleh generasi yang memang layak dan memang mampu untuk menjalankan itu. Seseorang yang memang mempunyai katakanlah kemampuan dalam maraton, tapi juga sukses yang mau cepat untuk bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 13 tahun ini sangat penting. Itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Itu dari kami, Mbak Disti. Oke, Mas Habibur Rahman, romantisme pada saat 2009, apakah kemudian bisa kembali terjadi di 2024 kemungkinannya? Ya, tergantung apa konteksnya ya. Kalau konteksnya misalnya maju sebagai capres dan cawapres dalam satu koalisi, kita lihat seberapa realistis ya. Kalau saya melihat sih belum cukup realistis saat ini karena nggak ada gerakan politik atau aktivitas politik atau komunikasi politik yang berarti sampai ke teknis seperti itu. Tetapi kalau ketemu dalam konteks frekuensi keberlanjutan, ya menurut saya itu jauh lebih realistis. Oke, kita akan tunggu walaupun memang di saat hari-hari ini kalau menurut Mas Habibur Rahman agak cukup kurang realistis. Hari ini, minggu depan belum tentu. Belum tentu, apalagi beberapa jam sebelum pendaftaran capres dan juga cawapres di KPU ini belum tentu ya. Kita akan tunggu ya. Apa Bang Eriko, apa yang mau disampaikan lagi terakhir? 1-2 minggu ini kita tunggu, nanti kan banyak yang akan terjadi. Supaya kita juga diundang lagi ya, Ayu Leli. Oke, baik, terima kasih Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga ada Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Prof. Leli, pakar komunikasi politik juga telah menginformasikan bagaimana perspektifnya. Terima kasih. Oke, Bang Leli, Bang Eriko. Assalamualaikum.